Ini siapa sebenarnya? Kalau telapak tangan ini telapak tangan Gusti, akalnya ini juga akalnya Gusti, rasa ini juga adalah eksistensi Gusti, emanasi Gusti, atau tajalinya Tuhan semata. Terus Agus Yulianto, terus Toto Haryanto, terus Sisilia, itu di mana? Ya, ternyata eksistensi kita ini semu. Kita ini maya. Kita ini hanya merasa ada. Bahasa Jawanya rumongso ono. Padahal semua itu adalah eksistensinya Dia semata yang Maha Agung itu. Kita ini hanya merasa ada, merasa hidup. Dan statement saya ini konsekuensinya luar biasa. Karena sampean akan melihat terbalik semuanya. Dewa Ruci. Telapak tangannya Dewa Ruci. Mas Anang. Punyanya Allah Subhanahu wa taala. Punyanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah kalau itu telapak tangan Gusti, telapak tangan Sang Sejati, telapak tangan Tuhan. Pertanyaan saya berikutnya, sampean mau cari Tuhan di mana lagi? Telapak tangannya sudah ada di hadapan jenengan semua. Di dalam diri saya sendiri, Mas Bonang. Ya. Artinya sampean mencari itu pun masih belum tepat. Ini baru telapak tangan, coba dikembangkan ke lain. Mata ini, mulut ini, pikiran ini, nafsu-nafsu ini, keinginan ini, rambut ini, nafas yang untuk hisap rokok dan mengeluarkan asap rokok ini, itu sejatinya eksistensinya siapa? Eksistensinya Gusti, Mas Bonang. Ini jawabannya loh Mas Agus, penuh dengan konsekuensi loh. Jangan asal menjawab ya. Penuh dengan konsekuensi jawaban ini. Nah, diri kita ini siapa sebenarnya? Kalau telapak tangan ini telapak tangan Gusti, akalnya ini juga akalnya Gusti, rasa ini juga adalah eksistensi Gusti, emanasi Gusti, atau tajalinya Tuhan semata. Terus Agus Yulianto, terus Toto Haryanto, terus Sisilia, itu di mana? Ayo Pak Gede bisa diurun rembuk. Eksistensi kita itu di mana? Ya, mungkin ada di dalam diri kita sendiri. Diri sendiri mungkin Mas Bonang ya. Diri Ya. sendiri. Ya, ternyata eksistensi kita ini semu. Kita ini maya.
Kita ini hanya merasa ada. Bahasa Jawanya rumangsa ana. Padahal semua itu adalah eksistensinya Dia semata yang Maha Agung itu. Kita ini hanya merasa ada, merasa hidup. Dan statement saya ini konsekuensinya luar biasa. Karena sampean akan melihat terbalik semuanya. Yang selama ini sampean anggap ada, sadar, dan hidup, ternyata tidak ada. Yang selama ini sampean anggap samar dan tidak ada, ternyata dialah yang maha ada. Selama ini yang kita merasa ada dan sadar, ternyata hanya semu dan hidup dalam ketidaksadaran. Ini saya terlalu menukik naik ya, karena ini sebenarnya filsafat yang sudah tinggi ya. Jadi mungkin beberapa dari kita akan mengalami shock, mengalami ketidakpercayaan atau kebingungan. Ya saya kasih waktu untuk bingung dulu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Nah ini Pak Islamto Karanganyar. Rahayu. Beliau sekitar 2 minggu yang lalu sudah ngebet kepingin ke Sanggar, sudah ke Sanggar, dan tidak tahu semakin bingung atau semakin gimana Pak Islamto. Ya, saya jalani di rumah, Mas. Itu Mas Bonang, saya belum begitu merasakan yang sensitif. Cuman kalau merasa dalam rengkuhannya itu semacam tajali, ya. Segala gerak itu yang menggerakkan sana itu saya merasakan. Tapi untuk yang seperti teman-teman yang lain, ketika meditasi kemudian ketemu ini itu dan sebagainya, tidak pernah. Jadi cuma merasakan ya paling griming-griming, badan kayak goyang-goyang, cuma gitu toh. Iya. Itu nanti kita bahas, Pak. Oh gitu ya. Ya. Baru masuk ini badan. Oke. Ini tentang statement saya tadi yang mohon juga teman-teman bisa menjawabnya. Bahwa kalau ternyata kita ini adalah tajalinya Gusti, kita ini adalah esensinya Tuhan semata, terus eksistensi kita sebagai manusia, sebagai Sri Dadi, sebagai Islamto, sebagai Anang, sebagai Hari, dan sebagai nama-nama yang lain, itu ternyata hanya semu dan maya belaka. Hanya pantulan sinar yang hidup di alam maya pada. Makanya disebut alam maya pada kita ini karena kita sendiri sebenarnya maya. Hal yang kita anggap nyata ternyata kebalik. Bayangkan kalau eksistensi kita yang maya ini kemudian menjadi dasar kita bertindak, dasar kita berpikir, dasar kita dalam menjalankan kehidupan, pondasi kita ternyata hanya rumangsa ana, rumangsa urip. Bayangkan
sesuatu yang dibangun dari pondasi hal yang maya. Maka dia akan runtuh, maka itulah kemelekatan yang nyata. Saya harus pelan-pelan karena ini butuh pemahaman dan sangat radikal ini. Monggo saya beri kesempatan kalau ada yang bertanya. Khusus di topik ini, jangan melenceng dulu ke topik yang lain. Monggo dinyalakan mikrofonnya. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Monggo Mas. Rahayu Mas Bonang. Ya Rahayu, monggo. Pak Gede, Arya. Begini Mas, begitu tadi mendengar itu saya kaget. Karena saya merasa diri saya malah hanya ibarat sinarnya matahari. Jadi pusatnya gustinya ya matahari itu sendiri. Saya hanyalah sinar yang mungkin saya memahami, itulah yang dibilang maya. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita mendasari hanya sebagai sinar saja, ya belum pas rasanya. Ya. Selanjutnya teman-teman yang disampaikan Beli Gede tadi sangat tepat. Selanjutnya PR-nya adalah pekerjaan besar kita. Kalau kita sudah paham bahwa kita ini hanya pantulan dari sesuatu yang agung, maka mulai saat ini dengan kesadaran yang sekarang, kita sengajakan kita mau menduduki palinggian, kita mau menduduki kedudukan atau kursi yang mana? Kursi yang maya tadi atau kursi yang sejati? Silakan dipilih. Kursi yang sejati, Mas Bonang. Ya, bagi kita ternyata tidak ada pilihan lain kalau palinggian itulah yang harus kita duduki. Bahwa diri kita adalah makhluk yang sempurna, yang mulia, duduki itu. Jangan punya pikiran selain dari itu. Karena begitu kita memikirkan yang lain dari itu, aku hanya sinar, aku hanya manusia yang lemah, yang tidak berdaya, maka atensi kita terhadap pikiran itu, energinya menjadi nyata. Artinya apa? Kita sedang menabur karma kita sendiri terhadap sesuatu yang melemahkan kita. Contoh buktinya sekarang. Seperti yang kemarin-kemarin saya membutuhkan relawan untuk ditarik-tarik ya, biar kita lebih percaya diri, kita buktikan dengan fakta tentang apa yang saya sampaikan tadi. Banyak teman-teman yang videonya belum dinyalakan, saya mohon dinyalakan. Karena apa? Karena dengan melihat wajah sampean, saya sedang melakukan pembangkitan dan transfer energi
Yang berdua siapa ya? Iya, Pak Made Barata. Dinyalakan bisa mikrofonnya? Ya, tadi sudah nyala, Ibu. Sebentar. Ayo, oke. Ya, masih mati, masih off. Sudah nyala, Ibu Made. Tes suaranya, Bu. Rahayu, Mas Bonang. Rahayu, ya. Ibu. Rahayu, Mas. Rahayu. Mbak Puspita Sari. Ya. Di mana Mbak Puspita? Wonten Depok, Mas. Cibubur. Oke, Cibubur. Nggih. Oh, dekat Pak Tato ya? Mungkin. Iya. Iya. Bisa berdiri Bu Wayan ya? Oh. Pak Made Barata bisa berdiri kah ibunya? Salah satu berdiri. Nah, ibunya saja yang berdiri. Nah, kakinya rapat, Bu. Kakinya rapat. Telapak kakinya rapat. Kemudian Pak Made tarik tangan kiri istrinya ke bawah. Tarik ke bawah. Tarik yang kuat ya. Dan nariknya jangan digenjot gitu ya. Pelan tapi kuat nariknya biar enggak sakit. Teman-teman lain bisa ngelihat kameranya Pak Made Barata. Udah dilepas dulu Pak Made. Nanti ibunya ditahan ya, Pak Made narik, ibunya nahan. Yang bisa ngelihat kameranya Pak Made siapa ya? Mana ya? Dicari, digeser-geser dulu. Saya bisa. Saya bisa. Siapa yang bisa tadi? Saya Mas Bonang. Saya Mas. Mas Saya Agus. kelihatan. Ya, Mas Agus sama Mas Rudianto ya. Mas Agus duluan. Ya, Pak Made. Pak Made sekali lagi ditarik tangan istrinya ke bawah. Ibu ditahan, Bu. Ditahan. Dilawan. Pergelangan tangannya dipegang Pak Made. Dua tangan. Nah, tarik ke bawah. Tarik yang kuat. Habis ditarik terus dilepas. Biar jatuh gitu, Pak. Ditarik sampai jatuh. Udah ya, kekuatannya segitu Pak Made bisa diukur. Mas Agus sekarang Bu Made telapak tangan sampean arahkan ke videonya Bu Made itu. Mas Agus Yulianto. Telapak tangannya diarahkan ke Bu Made ya, sudah. Ditarik Pak Made. Tarik sekarang. Apa bedanya Pak Made? Ini katos. Atos. Agak keras ya. Keras. Ya. Turunkan tangannya Mas Agus. Udah, tarik lagi Pak Made. Bisa urung ya. Bedanya apa Pak Made? Agak lemah. Agak lemah. Lemah lagi ya. Artinya telapak tangan Mas Agus dari mana Mas Agus? Sidoarjo, Mas. Oh, Sidoarjo ke Bali. Sekarang Mas Rudianto. Mas Rudianto berpikir ya. Oke. Ya, Mas Rudianto sudah siap? Bentar, tadi kegeser videonya. Oke, siap. Siap. Mas Rudianto tiup Bu Made. Mas Rudianto di mana? Jakarta. Jakarta. Tiup Bu Made. Sudah? Sudah. Tarik lagi Pak Made.
Gimana Pak Made? Keras sekali. Keras sekali. Ya. Jakarta, Bali ya. Sekarang Bu Made berpikir saja Bu Made loyo. Bu Made berpikir saja Bu Made loyo. Sudah? Tarik Pak Made. Lemah sekali. Lemah sekali. Bu Made sekarang berpikir bahwa Bu Made kuat sekali. Oke, iso. Mas. Sudah Bu Made? Baik. Keras lagi. Keras lagi. Ya. Nah, sekarang yang ngelihat videonya Bu Made siapa lagi? Saya. Mbak Puspitasari. Ya. Saya. Ya. Sekarang Mbak Puspitasari pikirkan Bu Made loyo. Bu Madenya hilang, Pak. Loh, dicari, makanya saya tanya oke. yang lihat. Udah, siap. Udah, siap. Pikirkan Bu Made loyo dan lihat Bu Made. Dilihat. Sudah? Sampun. Ditarik Pak Made. Lemah dia. Lemah dia. Sekarang pikirkan Bu Made kuat, banyak rezeki, dan sehat. Sudah? Sudah. Sudah? Sampun. Gimana Pak Made? Keras sekali. Keras sekali. Pak Made mengajarin wakil lewatan ya. Nah, yang lain mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ya. Sekarang Bu Made masih ready ya? Masih. Yang lihat Bu Made siapa lagi? Mas Anang lihat enggak? Lihat Mas Bonang, lihat. Lihat. Sekarang Mas Anang bernafas. Pakai hidung apa hidung ya? Nafas biasa saja. Nafas biasa. Sadari nafas itu Mas Anang limpahkan atau nafas itu Mas Anang suguhkan kepada Bu Made. Sudah? Sudah. Mari Pak Made ditarik. Gimana Pak Made? Keras. Keras. Artinya Mas Anang ternyata kita bisa bersodakoh hanya dengan bernafas. Terima kasih Bu Made, bisa duduk kembali. Matur suwun. Rahayu Mas Bonang, saya baru masuk. Ya, ikuti aja Mas ya. Oke. Iya Mas Bonang. Kemarin itu loh. Ya. Saya review teman-teman terhadap percobaan yang kita lakukan tadi. Satu, bahwa ternyata ada eksistensi kita, itu adalah eksistensi kita sendiri yang ternyata sudah melampaui dimensi ruang dan waktu. Artinya ada teman yang dari Sidoarjo, ada dari Depok, ada dari Jakarta, dengan tiupan, dengan telapak tangan, dengan berpikir, energinya bisa nyampe ke Bali. Sampean pernahkah berpikir bahwa ternyata kita bisa keluar dari dimensi ruang dan waktu ini? Seperti Mbak Puspitasari di Depok, berpikir bahwa Bu Made kuat dan sehat,
energi begitu langsung bereaksi dan membuat Bu Made sehat, lebih kuat, sehingga ditarik menjadi atos, kata Pak Made tadi. Itu telapak tangan, pergelangan tangan dari Bu Made yang ditarik oleh Pak Made tadi, itu seketika kalau sampai nariknya, yang pegang telapak tangan, itu seketika menjadi keras. Kemudian yang terjadi pada Mas Anang tadi, nafas kita pun ketika kita sengajakan untuk merahmati orang lain, merahmati alam, seketika terjadi. Wes, sekarang pilihan jenengan. Mau berguna, mau berbuat banyak untuk alam semesta dan orang lain, silahkan berpikir yang baik-baik, karmanya akan kembali pada kita. Kalau kepingin sebaliknya, silakan berpikir yang jelek-jelek, dan karmanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu pilihan. Pilihan yang ternyata tidak bisa dipilih. Sebenarnya kita tidak bisa. Selain menuhan, selain menggusti, ternyata kita tidak punya pilihan lain. Monggo, dari sini ada yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Rahayu Mas Bonang, ini dari Abu Bakar, Rembang. Ya, Mas Abu Bakar, monggo. Ya, ini saya baru masuk, ketinggalan. Baru pulang tarawih. Oh, nggih. Belum mengikuti dari awal. Ya, sama ikuti aja, Mas. Oh, ya. Ya. Silakan. Mas Bonang. Ya, monggo. Ngenten Mas, saya selalu saya tuh susah tidur. Tapi padahal dalam ini saya tuh selalu bisa tidur, harus bisa. Tapi saya terus terang aja, saya merem, saya apa, saya harus bisa. Terus kadang-kadang saya agak putus asa. Ya Allah, memang ini saya nggak kamu izinkan untuk tidur, saya akhirnya begitu, gitu. Gimana itu? Mbak Puspita, seorang diri kah atau ada teman di samping? Sendiri. Sendiri. Iya. Maksudnya saat ini? Iya, sekarang. Sekarang sendiri saya. Mau saya praktekkan sekalian sebenarnya. Iya saya sendiri. Begini ya, dilihat lagi Bu Made ya. Oh iya. Mbak Puspita lihat videonya Bu Made lagi. Bu Made minta tolong lagi bisa? Ya, merepotkan kita. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, kakinya rapat, kaki bawahnya rapat. Teman-teman lain mohon dicermati ya. Pak Made silakan ditarik lagi. Tarik, Pak. Ya, masih seperti itu kekuatannya Pak Made ya. Sekarang Bu Made tegak dulu badannya. Bu Made sekarang sadari nafas. Sadari sedang bernafas. Nafas biasa saja. Sudah, Bu Made? Sudah. Silakan ditarik, Pak. Apa bedanya, Pak? Lebih keras. Lebih keras. Ya. Mbak Puspita, dalam sadari dan nikmati napas, enggak usah berpikir apa-apa. Iya. Sadari nafas, rasakan nafas, pikiran kita ke nafas, sampai nanti tertidur dengan sendirinya. Itu sering tak lakukan loh Mas. Saya tuh kadang meditasi sambil tidur juga sering lihat ini YouTube jenengan itu nggih. Oh enggak, sekarang beda kalau sudah dibangkitkan beda. Oh gitu, oke, matur suwun. Nggih. Matur suwun. Ya, silakan duduk kembali Bu Made, maaf.
Telat instruksinya. Mas Bon. Ya, monggo dinyalakan Bu Made. Mikrofonnya nyalakan dulu. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan. Saya kok merasa merinding gitu. Oh ya, ya. Merinding sama saya pengen nangis. Ya nangis saja Bu, peluk diri Bu. Peluk diri, peluk, nikmati pelukan itu, silakan nikmati sudah kebahagiaan itu. Teman-teman yang lain juga angkat kedua telapak tangan ini. Rasakan kedua telapak tangan. Setelah teman-teman merasakan suatu aliran energi di telapak tangan dan di sekujur tubuh, peluk diri. Peluk diri senyaman mungkin. Rasakan sesuatu yang terjadi pada diri, baik secara fisik maupun secara psikologis, rasakan. Peluk dan sayangi diri. Selama 10 menit ke depan, silahkan memeluk, menyayangi, dan merasakan kasih sayang diri sendiri.